Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Tema renungan saat ini adalah berubah dari dalam, bersinar keluar. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari seekor ulat kecil memanjat ranting yang tinggi. Hari demi hari ia merayap perlahan, menahan lapar dan dingin malam. Orang yang melihatnya mungkin bertanya-tanya, mengapa ia bersusah payah seperti itu? Namun waktu berlalu dan dari kepompongnya keluar seekor kupu-kupu yang indah. Perubahannya begitu luar biasa hingga sulit dipercaya bahwa makhluk cantik itu dulunya hanyalah seekor ulat. Begitulah seharusnya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Iman sejati tidak berhenti di gereja atau pada aktivitas rohani, tetapi terus bekerja di dalam hati, mengubah cara berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Rasul Paulus menasihati agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubah oleh pembaharuan budi. Artinya, hidup kita harus mencerminkan perubahan yang nyata, perubahan dari dalam yang kemudian tampak keluar. Sayangnya, banyak orang Kristen yang hanya berubah di permukaan, rajin beribadah, tetapi masih menyimpan iri hati, kebohongan, atau kebiasaan lama yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka tampak religius, tetapi tidak mengalami pembaharuan budi. Padahal iman yang tidak mengubah hidup adalah iman yang mati. Dunia tidak akan percaya kepada Injil yang kita ucapkan jika tidak melihat Kristus dalam diri kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, perubahan sejati bukan hasil paksaan, melainkan karya Roh Kudus dalam hati yang mau tunduk. Ia mengubah kita sedikit demi sedikit, dari sombong menjadi rendah hati, dari pemarah menjadi sabar, dari penggosip menjadi penguat bagi sesama. Saat perubahan itu terjadi, orang di sekitar kita akan melihatnya tanpa kita perlu berkata apapun. Hidup kita menjadi kesaksian yang hidup, sebuah cermin yang memantulkan kasih Kristus. Mungkin prosesnya tidak instan, sama seperti ulat yang tidak langsung menjadi kupu-kupu. Namun jika kita setia berjalan bersama dengan Tuhan, Ia akan memampukan kita mengalami pembaharuan setiap hari. Biarlah dunia melihat bahwa kita bukan lagi orang yang sama seperti dulu, karena Kristus telah membaharui kita dari dalam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidup kita hari ini semakin serupa dengan Kristus? Apakah orang lain dapat melihat kasih, kerendahan hati, dan kebenaran dalam tindakan kita? Ketika hati kita diperbarui, dunia pun akan melihat perbedaannya. Dan disitulah nama Tuhan
dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menebus hidup kami dan memberi kesempatan untuk menjadi baru. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami semakin serupa dengan-Mu. Jadikan hidup kami saksi yang nyata dari kasih dan kebenaran-Mu, sehingga melalui perubahan dalam diri kami, orang lain dapat mengenal Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Kami ingin menyerahkan juga untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati karya kami hari ini, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.